kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, majelis silaturahim, majelis yang merupakan kebanggaan bagi kita semua, karena dengan wujudnya silaturahim kita berarti sedang berusaha untuk meraih ridho Allah, karena Allah meridhoi orang-orang yang menyambung hubungan persaudaraan. Maka meski hanya setahun sekali, ini merupakan majelis yang sangat berarti bagi kita, ya. Majelis yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah, oleh syariat, agar kita senantiasa jaga selama hidup kita di dunia. Para hadirin sekalian yang kami hormati, 7 menit ya tadi. Kultum kuliah 7 menit, tapi bisa juga kultum kul masiktum. Jadi saya tidak akan berpanjang kata, berpanjang kalam, karena waktunya juga sudah panas, gerah, ya, sudah melirik terus ke bagian kiri. Ada yang lebih menarik, ya, bagi kita semua untuk segera didatangi. Maka saya sampaikan selamat kepada panitia yang telah mengadakan acara ini dan mengusung tema besar. Tema besar yang tertulis di sini, tema yang sangat besar, ya, puasa membangun kesalehan individu dan sosial. Saya muter-muter tulisannya di belakang. Puasa membangun kesalehan individu dan sosial. Ada 2 poin di situ. Kesalehan individu, ya. Orang yang sudah saleh secara individu namanya orang soleh. Dari soluha, fa'ilnya soleh. Orangnya orang yang soleh. Yang kedua lebih hebat dari orang soleh, ya. Dia membangun kesolehan sosial, membangun kesolehan orang lain, ya. Dia bukan soleh tapi muslih. Dari aslah yuslihu, fa'ilnya muslih. Orang yang memperbaiki orang lain, orang yang membangun orang lain. Nah, kita selama puasa kita diajari untuk menjadi orang yang soleh dan orang yang muslih. Dan itu orang yang sempurna, yang Allah puji di dalam ayat Al-Quran. Jadi bukan sing penting yang wis sholat, sing penting yang wis soleh dewek. Tidak seperti itu. Kita dipacu dan dimotivasi, bahkan diwajibkan untuk menjadi muslim. Ayat yang terkenal, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu muslim. Dia bukan hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga membuat manusia lain baik. Ukhrijat linnas. Maka dia harus baik dulu sendiri, kemudian dia baru keluar memperbaiki orang lain. Nah, puasa membentuk kita menjadi orang yang seperti itu tadi. Dan orang yang seperti ini dipuji oleh Allah. Ya. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Nah, ini 2. Wa man aslamu lillahi wa man aslama wajhahu lillah. Barang siapa orang yang telah memasrahkan dirinya kepada Allah, dia sudah soleh. Ya. Kemudian dilanjutkan wa huwa muhsinun, dan dia orang yang membuat orang lain jadi baik. Ya. Maka disebutkan dalam ayat tadi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dipuji oleh Allah. Maka sungguh dia telah berpegang kepada hubul tali yang sangat kokoh. Itu.
Jadi dia orang yang soleh sekaligus muslih, dia dipuji oleh Allah sebagai orang yang berpegang kepada talinya Allah yang kokoh. Ya. Jadi hablum minallahnya oke, hablum minannasnya oke. Nah itu puasa atau saum Ramadan mengajarkan kita menjadi orang seperti itu. Kalau ada syaratnya, kalau kita mengerti apa itu puasa dan bisa menjalani bagaimana sesuai yang dikehendaki oleh yang mensyariatkan puasa. Masalahnya kita itu yang mana? Dalam menghadapi bulan Ramadan ini, manusia itu minimal ada 3. Ya, minimal ada 3. 1, orang yang menganggap puasa ini sebagai beban yang berat. Dia puasa tapi dianggap bebannya berat. Pengen segera rampung. Yang diingat lebaran. Pengen segera selesai. Ya, dia mengerjakan puasa karena terpaksa, ini kewajiban. Dia tidak menikmati puasanya, tidak menikmati sholat tarawihnya, tidak menikmati baca Qur'annya. Yang dia lakukan hanya formalitas melaksanakan kewajiban. Nah, kalau naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang ini. Adanya Ramadan bagi dia tidak ada maknanya. Ramadan bagi dia hanya sebuah beban yang pengen segera disertakan. Naudzubillah min dzalik. Dia tidak akan memperoleh faedah sebagaimana yang ada di tema ini. Yang kedua adalah orang yang mengerti puasa atau Ramadan ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya. Dia kerjakan amal-amal itu, tapi di dalam mengerjakan amal itu dia tidak sertakan hatinya. Ya. Dia tidak sertakan hatinya. Dia hanya mengerjakan hanya sebatas kewajiban saja. Dia dalam hal ini dia sudah bagus karena dia tahu ini kewajiban. Namun dari segi memperoleh manfaat, orang ini sedikit saja memperoleh manfaatnya. Ya. Dia akan merasakan manfaat bulan Ramadan pada waktu bulan Ramadan itu saja. Begitu bulan Ramadan selesai, maka manfaat bulan Ramadan pun ikut selesai. Ya. Di bulan Ramadan dia rajin baca Quran. Selesai bulan Ramadan, selesai pula ngajinya. Ya. Di bulan Ramadan dia salat tarawih. Selesai Ramadan, salat malamnya selesai juga. Nah, dia hanya memperoleh manfaat yang sedikit, tapi sudah bagus. Artinya dia sudah melakukan kewajiban. Yang ketiga, orang yang ketiga, dan mudah-mudahan kita semua ini bagian dari orang yang ketiga ini, orang yang menyadari pentingnya bulan Ramadan, tinggi nilainya bulan Ramadan, kemudian dia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapinya, lalu dia sertakan hati ketika melakukan amal-amal bulan Ramadan tadi. Ya. Dia sertakan cinta sehingga dia menikmati puasanya. Ya, karena dia tahu puasa ini mendidik saya seperti ini. Dia pun mengerti nilainya tadarus Al-Quran dan fungsi dari Al-Quran, sehingga dia menikmati ketika dia membaca Al-Quran, bahkan dilanjutkan dengan mentadaburi. Itulah yang akan memperbaiki. Ya, karena mentadaburi Al-Quran itu, apalagi di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, itu akan bisa kita dapatkan manfaatnya ketika kita bukan hanya saja membaca Al-Quran dengan lisan kita, tapi juga membaca Al-Quran dengan hati dan pikiran kita. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Ya. Dia orang yang diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, dia membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya membaca.
bukan saja membaca dengan lisannya, tapi membaca dengan akalnya, memahami maknanya, dan juga membaca dengan hati, mengembalikan ayat itu kepada dirinya. Saya sudah mengamalkan belum? Ya, saya sudah menjauhi larangan yang disebut dalam ayat ini belum? Saya sudah mengamalkan perintahnya belum? Kalau belum, segera. Nah, itu namanya tadabbur. Itu yang akan membawa perbaikan kita, sehingga kita akan bisa menjadi orang yang lebih soleh, bahkan menjadi orang yang muslim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti ini. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja, 7 menit ya, kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Sudah adzan dan sudah menanti banyak acara lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.